Dia masuk, dia nendang. Lawannya juga masuk. Masa harus ngerem? Ya susah dah namanya orang main bola. Kayak gimana Mamang, lagi begini wasit kayak begini sih. Udah nggak usah pakai wasit, berantem aja sekalian udah. Jatuh lagi aduh. Prit, jatuh prit. Umpetin periwitannya beneran. Mah, kenalin nih teman Jaja orang Uzbekistan. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. We're strong and we can fight back. Come on. Yo, Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dan si Abu yang bobok di belakang. Dan juga Pakun yang ngebet main pengen keluar. Dua tembakok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Santuy People. Iya, siapa yang semalam dak dikduk ya, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Live-nya Mamang di take down gitu kan. Terus timnas harus mengalami kekalahan gitu ya. Wajar ketika netizen berekspresi kekecewaannya, ketidakpuasannya. Makanya kita mau ngerangkum ekspresi ungkapan kekecewaan netizen dari hasil pertandingan semalam ya, terutama kepada wasitnya. Ya. Menurutku wajar-wajar aja mengungkapkan kekesalan gitu, mengekspresikan gitu ya. Yang penting jangan berlarut-larut dan harus move on abis itu. Karena masih ada perebutan posisi ketiga nanti ya tanggal 2 Mei. Yang pertama kita meluncur Ninyo. Ya. Wajar kalau kesel, kalau emosi, kalau meluapkan, mengungkapkan. Yang penting jangan berlarut-larut gitu. Karena ada sebagian netizen yang ngapain sih lu begitu-begitu ya, namanya berekspresi gitu kan, tolonglah. Nih kita buka dari Detik Sport sampai dirangkum sama Detik Sport ya, Detikcom nih. Yang kemarin jadi apa ya, pemicu emosi para pendukung timnas gitu ya. Ini dirangkum ada 3 keputusan kontroversial wasit yang dalam tanda kutip merugikan Indonesia lawan Uzbekistan. Yang pertama di menit ke-23 ada Abdufohid Nematov sempat melanggar Witan Sulaiman di tepi kotak penalti. Kita masih lihat ya. Nah, VAR kemudian mengecek pelanggaran itu dan rupanya bukan di area kotak penalti, namun wasit tidak memberi hadiah free kick buat Indonesia, melainkan memutuskan untuk drop ball. Jadi baratnya enggak pelanggaran, jatuh sendiri, kurang lebih kayak begitu ya, karena dia cluenya begini itu dia diving. Emosi itu penonton tuh. Terus di menit ke-61 ada gol sempat didapat Indonesia lewat Muhammad Ferrari. VAR kemudian mengeceknya dan memutuskan gol dibatalkan karena Sananta dinilai offside. Nah, kontroversinya terjadi saat wasit VAR asal Thailand dianggap kurang tepat menghentikan tayangan ulangnya ya, sehingga sudut kamera memperlihatkan Sananta dalam posisi offside. Itu menurut detik.com itu yang kontroversinya. Yang ketiga, pelanggaran Rizky Ridho yang berbuah kartu merah. Ridho bisa lebih dulu menyapu bola yang dikejar Jalolidinov. Namun kakinya kemudian menghantam paha pemain Jalolidinov. Kemudian di menit ke-84 ya, Indonesia harus kehilangan sang kapten karena dianggap melanggar Jalolidinov. Itu 3 kontroversi yang memicu kekecewaan, emosi para netizen gitu. Yes, ya walaupun masih banyak yang lain juga. Iya, tapi mau gimana juga ya, pertandingannya udah selesai. Kecewa boleh, monggo dipersilakan kekecewaan, ungkapkan kekesalan kalian, tapi habis itu ya udah, setelah diungkapkan habis itu move on, fokus dukung timnas lagi untuk perebutan juara ketiga. 2 hari lagi gitu. Tanggal 2 ya. Iya, tanggal 2. Nah, kita rangkum kekecewaan-kekecewaan yang muncul dulu. Ninyo. Yes. Terutama dari Instagram yang udah pasti menjadi media penarget wasit oleh netizen Indonesia. Ini gokil, mau centang biru mau non centang biru ngegeruduk semuanya. Jadi gini ceritanya. Ada akun Senyinhao.official di mana Senyinhao ini yang adalah nama wasit yang memimpin pertandingan kemarin kan. Kalau kita meluncur ke IG-nya nih, nah di IG-nya nih nggak ketahuan sejujurnya ini IG asli atau enggaknya, tapi kayaknya bukan ya. Cuma udah kadung emosi, kadung menarget. Di postingan terakhirnya sampai mendapatkan 535k. Komenan yang isinya sudah pasti dong luapan emosi kekecewaan para netizen Indonesia terutama ya. Ini kita bacain.
back lagi kan yang ini postingannya. Ini kita cek dari centang birunya dulu aja. Nih, wasit caper. Nah, nih Amnes menjelaskan bukan akun real, baru dibikin 2 hari yang lalu katanya. Ini Mugiono, Mas Mugiono Ketawa itu doang. teknisi ini Gracia pokoknya di MotoGP gitu ya. Oke. Hebat begini doang. Lulus sekolah nggak wasit sih lu? Ya emosi dia. Ini Pak Ade Bakti. Wetonmu apa? Tak dukun ke. Gimana bacanya? Tak dukun ke. Iya, Tak dukun dukun ke. didukutin gitu. Dukunin. Terus ini ada dari Rifki Bawel nih. Sid Balwil. Balwil. Oh Balwil ya. Sid gua balik lagi ini cuma ngasih tahu. Sid bola api OTW rumah lu pakai Sunday mau dikirim Banaspati. Santet anjir. Dan pokoknya masih banyak lagi ya nyoh. 535.000 komen mau. Banyak. Mangga sok dilihat sendiri lah. Aku mah. Nextnya kita kasih ini nyoh. Cus. Ini nyoh. Nextnya Bang Valentino Jebret yang kecewa ya dan mau meluapkan rasa kekecewaannya. Ceki-ceki wow. Lay. Itu bola back nendang Rido, kena bola, lawannya juga masuk. Ya gimana ngeremnya kena itunya. Walaupun kuning masa merah. Dia masuk, dia nendang. Lawannya juga masuk. Masa harus ngerem? Ya susah dah namanya orang main bola. Aneh banget dah. Gimana ngerem kaki kalau lawan udah masuk gitu? Iya, apalagi posisinya emang lagi nendang gitu kan, nggak mungkin langsung gitu kan, nggak bisa. Iya, tapi ya menurutku ya sah-sah aja gitu. Luapkan ekspresi kekesalan, kekecewaan gitu. Cuman balik lagi jangan terlalu larut gitu kan, jangan terlalu berlarut-larut. Habis itu kita move on mendukung timnas di perebutan posisi ketiga. Nah, kalau di komennya Papa Gading juga seperti emosi ya. Nih kita lihat nih ya. Nendang bola kena kondo. Towel ketawa kan kondo, katanya anjing lah katanya. Salah, kontlonya ada di situ, anjing emang buang bola katanya. Papi Gading emosi ya. Benz Kasyafani aneh 1000 kali. Ini siapa nih? Donset. Saatnya netizen Indonesia membela tanah air Indonesia. Titik kumpul silaturahmi kepada wasit. Serang. Aduh. Ada dari Roy Ricardo tuh. Anjing emang katanya. Mamang juga harus menikmati keemosiannya Nyonyo semalam ya. sampai tadi juga sih. Sampai tadi juga masih emosi. Kita kasih lagi nih Nyo. Nih Nyo, nggak ketinggalan ekspresi luapan emosi kekecewaan juga disampaikan oleh Pak Pelatih Sintayong. Wow. Ngehnya nih di postingan Instagram dari FIFA Goal ada ngeposting ini nih bisa dilihat. Terus kalau di scroll tadi udah aku lope-lope ini. Nah itu dia. Ada Coach Sintayong yang ngasih komenan apa sih kalau diklik ini ya. Nah si translation, this kind of Chinese player should be released from football forever. Ada 2587 reply yang isinya setuju semua sama coach ya. Tolonglah. Enggak cuma coach SCY meluncur lagi. Ininya. Di postingan akun Instagram 433 ya. Ada Justin Hubner yang komen juga thanks referee did an amazing job katanya. Ini sarkas ya. Yang like banyak, yang replies banyak. Terus tadi sempat kita cek kan IG-nya Justin meluncur. Ya mungkin Justin kecewa gitu ya sampai-sampai dia nge-repost story dari Gosip Nyinyir. Gosip Nyinyir nih. Kita lihat IG story-nya. Nah, di sini. Tuh. We were set to die but this guy katanya. Ini postingan dari Gosip Nyinyir. Ini di repost. Tahu-tahuan si Justin akun Gosip Nyinyir. Setelah diklik, kalau misalnya satu people nggak percaya cek IG-nya terus diklik ke postingan yang ini. Gosip Nyinyir tuh. Yang isinya hasil Piala Asia U23, gol Muhammad Ferrari Anulil, wasit Uzbekistan, dunia wasit Uzbekistan unggul 2-0 dari Indonesia. Nih part yang ininya nih di repost sama si Justin. Ini yang tadi yang kita bacain pertama ya Mang ya, tadi yang tiga poin itu. Tiga poin keputusan kontroversi gitu ya dalam tanda kutip ya. Tolonglah ya, yang jelas netizen pada emosi semua. Gak cuma itu, kita meluncur ke TikTok. Nih yo, luapan kekesalan yang beredar di pertiktokan duniawi. Yang pertama kita buka dari Pakmu. Waduh, Pakmu emosi berat nih ya. Jarang-jarang lihat Pakmu
marah, sering deng sama Fadil. Iya. Nih, Pakmu ngamuk ya, ceki-ceki wow. Play. Kan? Gimana kan? Mau bilang apa kan? Kan? Mau bilang apa kan? Kurang ajar wasit ini. Kurang ajar, wasit kurang ajar. Kayak gimana mau main orang kayak begini, wasit kayak begini sih. Udah nggak usah pakai wasit, berantem aja sekalian udah. Jatuh lagi tadi. Priwit, cap jatuh priwit. Umpetin priwitannya beneran. Dipriwitin. Kalau Garuda Muda jatuh nggak diapa-apain. Tapi itu iya sih. Iya. Semalam juga bikin Gimana kesel. kalau Itu yang bikin Nyonyot sebel sampai ngomel-ngomel ke Mamang berulang-ulang karena saking sebelnya itu nggak bisa tuh begitu coba-coba ya gitu mulu udah sebel banget. Sampai ngomong ini pemain Uzbek pengen punya ade lagi apa jatuh mulu. Iya. Kan senggol jatuh, ini jatuh lihat. Padahal gitu. mah badannya gede-gede ya kan fisiknya kayak gitu. Masa kesenggol dikit udah kayak pensil inul. Meleot ya gitu. Tapi kita nggak boleh emosi. Kita tujuannya kan ngehibur Iya biar sih, oke. biar mereda gitu, biar pada bisa fokus mengawal Ya. perebutan juara 3 gitu. Tapi udah emosi nggak bisa. Coba kita kasih nextnya. Just. Nih Nyo, ini saat nobar ada momen supporter yang saat nobar emosi ya dengan wasit ceki-ceki wow. Play. Ya Allah, petangga nih Bapak. Sepeda gitu untuk meluapkan kekesalan dan kekecewaannya gitu terhadap putusan Wasitnya wasit. ya. Ini mah aku yakin ini sebagian besar netizen Indonesia pada satu suara kali ini ya. Pada sebel sama wasitnya. Ini kepret pakai piring ya. pakai nampan piring. Hujan-hujan loh. Iya, kan sebenarnya kemarin tuh yang ditakutkan jangan sampai kejadian pada saat melawan Qatar keulang lagi gitu kan, yang kesannya wasitnya dengdek gitu kalau kata bahasa Sunda mah. Beras sebelah ya. Dan ternyata kejadiannya mau gimana lagi pertandingan udah. Ya. Saya tinggal fokus ngawal juara 3 gitu kan. Ini adalah ekspresi ungkapan kekesalan dan kekecewaannya. Kita kasih lagi. Terus. Ini dari John LBF saat nobar. Ajak-ajak wow. Play. Wasit Sen Yin Hao, lu terjemahin sendiri omongan gua nih, ya. Lu kelihatan banget gak adil. Pemain Indonesia jatuh, lu biarin aja. Pemain Uzbekistan jatuh, langsung lu ngecek VAR. Lu maunya apaan nih? Hei, Rame. Indonesia nih bos. Coba lu main ke Indonesia sini, gua tunggu. Sini. Gak bener lu. Wah kalau main ke Indo jauh jadi bulan-bulanan wasitnya asli ini mah pasti tolong. Iyalah orang pada sebel gitu. Tapi ini adalah ekspresi ungkapan kekecewaan ya. Iya. Hanya mengekspresikan gitu. Jadi buat netizen yang sinis kayak ngapain sih begitu-begitu. Ini hanya mengekspresikan ya, tolong kayak ini ya. Kadang suka ada aja 1-2 oknum netizen yang ngerusak momen gitu. Iya. Lagi euforia menang, ganggu momennya. Lagi ekspresi kekesalan karena kalah gitu, diganggu momennya. Iya. Susah melihat orang senang tuh kayak gitu nanti. Dan senang melihat orang susah. Kita kasih next ya. Terus. Ini momen Pakmu yang tadi pagi nggak mood saat ditanya sama Pak Dil ceki-ceki wow. Play. Pak dapat salam. Waalaikumsalam dari wasit. Oh ya, pada kamu tonjok wasit. Masih nggak terima ya, masih emosi gitu. Tolonglah, Pakmu lagi sensitif dengan kata-kata wasit. Gitu. Tolonglah ya. Ya memang di satu sisi memang permainan Uzbek bagus, tapi wasitnya yang akhirnya jadi sorotan netizen kayak bikin mental drop gitu. Iya. Ya kita nggak nutup mata juga kalau permainan Uzbek juga bagus gitu kan. Bagus memang. Cuman ya kita juga tidak menutup mata dengan ya kalau Indonesia jatuh nggak dipriwitin gitu kan, sedangkan Uzbek kesenggol dikit jatuh terus wait gitu kan. Kita kasih next aja. Yes. Nih nextnya ada yang meluapkan kekesalannya melalui konten parodi yang kreatif. Diposting sama konten kreator Saidina Maulana. Keren nih, ini menurutku keren ya. POV, temen lu orang Uzbek, ceki-ceki wow. Play. Mah, kenalin nih teman Jaja orang Uzbekistan. Yuk, duduk. Oh iya.
kambuh gitu. Sering kambuh gitu katanya. Ini ya ruang tamunya ya? Sampai males ini ngapain ya gitu kan. Tapi ya sah-sah aja namanya mengungkapkan kecewaan. Nah, ini salah satu yang aku bilang yang merusak ini merusak momen ini dari user. Jadilah fans dewasa. Aduh. Tolong. Pengen banget dibales sama orang-orang. Pengen banget jadi top komen gitu. Gak asik lu, gak asik. Giliran Indo menang, dia ngerusakkan lagi Furia. Alah, menang hoki aja gitu. Iya. Ngerusak momen. Giliran lagi kalah, terus fans-fans kecewa, banyak segala macam ekspresi dari konten kreatif, dari ceritanya ngomel-ngomel atau kayak gimana. Ada aja. Ada macam-macam, Bang. Ada yang so pinter, ada yang so bijak kayak gini salah satunya tuh kayak ya Allah, tolonglah. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo. Yes. Ini dari Franz_sticker yang mengekspresikan melalui monolog nih. Ini lucu sih menurutku. Ceki bawah. Play. Gimana kita mau menang? Tiap menyerang peluit bunyi, tiap menyerang peluit bunyi. Tiap peluit bunyi, Uzbek nyerang. Kalau Uzbek nggak bisa nyerang, wasit yang nyerang. Kalau wasit nggak bisa nyerang, wasit VAR ikut nyerang. Mana pemain Uzbek larinya pada kenceng banget lagi. Iya. Gesit-gesit kayak repo koperasi. Kadang speednya tuh udah kayak nyindir jaringan internet Indonesia. Mana body pemain Uzbek udah kayak body Johnson Mobile Legend. Ditambah lagi wasitnya kelakuannya kayak Odet si Mage Soang. Combo yang sempurna udah. Dark system memang AFC. Itu bener kan, badannya udah kayak Johnson katanya kan. Keras ya, tapi larinya kenceng-kenceng. Kayak wrecking, korekan itu kenceng banget, pelasan-pelasan. Cuman kesenggol sedikit melenyon kayak pensil inul. Itu dia. Hey. Masa jadi kayak berbanding terbalik dengan masa badannya kokoh gitu kan, kesenggol dikit kayak kena kaki tuing gitu, jatuh gitu kayak kali itu pipinya digituin. Biar aku banyak. Kasih next aja. Terus nih Nyo, kali ini aku tersentuh nih. Di posisi sama Metro TV ada Ibunda Pratama Arhan yang meminta maaf dan meminta anaknya jangan dihujat usai cetak gol bundir ya saat kemarin. Ya memang kita lihat ya gol keduanya bundir dari Pratama. Tapi aku salvok, aduh nyokapnya ceki-ceki wow. Play. Ibu sebagai orang tuanya Arhan mohon maaf karena dia bikin kesalahan. Tapi apapun hasilnya, terima kasih atas support dan dukungan kalian untuk anak-anak kami yang sedang bertanding. Siapapun kan tidak ingin bikin kesalahan ya. Ibu mohon jangan dihujat, jangan disalahkan karena mereka juga manusia biasa yang punya salah. Ibu sebagai orang tuanya Arhan mohon maaf atas namanya Arhan, dan ibu juga alhamdulillah puas dalam pertandingan ini apapun hasilnya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Ibunya mungkin ibunya Arhan melihat 1-2 komen-komenan netizen, oknum netizen yang pengen tampil beda gitu biar jadi top komen gitu yang akhirnya kepikiran. Karena kalau kita lihat komen-komen dari Metro semuanya kayak nenangin, enggak ada yang ngehujat, Arhan mainnya bagus tuh. Enggak perlu minta maaf. Enggak perlu minta maaf gitu. Nah balik lagi ya mungkin karena ya oknum 1-2 netizen yang gue pengen tampil beda nih, pengen kontradiksi biar jadi top komen karena banyak yang kontrain gitu. Tolonglah ya. Tapi respect salut sama ibunya. Iya. Gak perlu minta maaf Bu, Arhan gak ada yang hujat, mainnya udah keren nih Bu. Yes. Keren. Kita kelasnya Nyo. Just. Nyo. Lastnya kita tutup dari video Pak Erik yang lanjut ngebakar semangat para pemain timnas gitu ya untuk ya boleh kecewa cuman abis itu move on, fokus ke yang di depan nih, ada perebutan juara 3. Kita tutup dengan nih ciki-ciki mau. Play. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Ini ada game kedua yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on. Kasih aja, come on. Ayo. Kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian.
Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. We are strong and we can fight back. Come on, come on, come on, come on. Nathan, come on. Marcelino, ayo. Ya, Arya. Ayo, kita bisa. Belum habis. Barang ini belum habis. Hah? Ayo, Roman. Ayo. Lolos, belum habis. Ayo, Roman, belum habis. Ayo, Rio. Oke, belum habis. Roman. Aku ngerti sih sebenarnya. Kalau dari secara manajerial target kan sudah terpenuhi ya. Ya mungkin dari para pemain timnas dan manajerialnya kayak pengen ya udah mumpung dapat kesempatan sekalian nih sampai final nih biar pulang bikin rakyat senang gitu kan ya. Tapi apa daya hasil semalam ngasih tahu kalah gitu kan, ya lemas pasti lemas gitu kan. Tapi ya dibakar lagi buat ayo ngingetin jangan terlalu terpuruk, ingetin di depan ada lagi pertandingan ini apa namanya perebutan posisi ketiga gitu. Jadi minimal ya nggak apa-apa bawa pulang trofi ketiga juga pasti disambut kok sumpah sama pendukung. Bener. Setia selalu setia, menang kalah setia ada pokoknya mah. Ya walaupun aku tahu ada di posisi mereka itu sedih banget pasti karena sedihnya nyampe ke sini gitu kan pas lo ngelihat ini kan. Cuman ya balik lagi jangan takut kita menyalahkan atau gimana ya karena takut ngerasa bersalah sama pendukung ya. Iya, karena kita semua tetap mendukung apapun yang terjadi. Kecuali nih si caper tukang komen nih ya. Ini ada dari Yudaga, ngapain Erik masuk ruang ganti mulu sampai dibalas salah terus, kenapa salah? Kan dia ketua apa? Kadang banyak banget yang pengen jadi top komen. Iya, heran dengan aku. caper-caper. Kayak kurang perhatian banget kayaknya sampai cari perhatian di komen tuh. Ngerusak momen. Bilangnya daripada momen kita dirusak dengan yang komen-komen caper gitu biar menjadi top komen. Ini kita langsung ke setting to super thanks dulu. Meluncur. Yo, super thanks kita kali ini the one and only dari Dr. Firmansyah Wildan ya. Selasa tanggal 30 April 2024 pasti akan banyak kali update yang menghujat keputusan wasit dan VAR. Ayolah, jangan karena kita kalah dan menyalahkan wasit, masa mendukung keputusan wasit saat menguntungkan Indonesia saja. Contohnya ketika penalti lawan Korea, Indonesia juga diuntungkan oleh VAR. Kali ini keputusan wasit juga udah tepat menurut saya pribadi sih. Yang penting prestasi timnas saat ini amatlah sangat membanggakan amatlah sangat membanggakan. Love you timnas, big hak STY. Oh ya, di kampus UMM juga ngadain nobar loh, ada di TikToknya UMM. Setuju juga sama Nyomang, gak ada salahnya juga pihak penyelenggara nobar menampilkan fotonya, sah-sah aja sebagai tuan rumahnya. Padahal yang nyinyir juga ikut nikmati. Dan ada juga yang salah satu menteri kita yang satir katanya, ya ada. Ya, tapi kalau untuk ungkapan, menurutku selama masih dalam batas wajar nggak apa-apa, namanya berekspresi gitu kan. Nextnya ada dari Tuan Nugroho. Last of the last ya. Oh iya. Malam Kak Firman numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Ayo timnas Indonesia U23 tetap semangat terus ya, kalian semua sudah melakukan yang terbaik untuk Indonesia kok. Kita rakyat Indonesia pasti siap support selalu nih untuk seluruh timnas Indonesia U23. Apa tuh? Mamang kok tadi pas lagi live kok tiba-tiba kena hak cipta sih, tolong bisa jelaskan Mamang, kena audionya loh. Padahal itu tuh aku udah discuss sama adalah orang CNN gitu, yang CNN juga live kayak gitu, audionya dimunculin juga dan fine-fine aja. Apa karena dia media besar gitu, kita kreator kecil terus disikat, kan nggak tahu juga. Sudahlah ya. Salam buat Abu, Pakun dan para santuy people ya. Yos. Habis. Terima kasih kepada The One and Only Pak Dokter kita Pak Firman yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang, Abu dan Pakun, yuk fokus buat rebut juara 3. 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.